wabarakatuh. Selamat datang di Ngopi PA BKT TV. Ngobrol pintar bareng Pengadilan Agama Bukit Tinggi. Kali ini di series pertama ini kita mengangkat tema Mari Kenal Lebih Dekat dengan PA Bukit Tinggi, Pengadilan Agama Bukit Tinggi. Kita berharap melalui ngopi ini bisa memberikan informasi dan juga pencerahan atau juga memberikan sudut pandang yang lebih tepat kepada Anda, sahabat PA BKT TV, mengenai Pengadilan Agama Bukit Tinggi. Dan di series pertama ini, tidak main-main, kita mengundang narasumber orang nomor 1 di Pengadilan Agama Bukit Tinggi, yaitu Ketua Pengadilan Agama Bukit Tinggi, Bapak Izrizal Anwar, SAGM Hum. Langsung kita sapa aja. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam, Aji, kabar baik. Aji, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga ya, Pak. Nah, di kesempatan kali ini Pak, kita akan memberikan informasi atau juga pengetahuan melalui ngobrol-ngobrol Pak. Yaitu ngopi, ngobrol pintar, makanya sudah ada kopi di sini Pak. Terima kasih, Aji. Nah, mungkin di awal ini Pak, kita perlu memberikan informasi kepada sahabat PA BKT TV. Sebenarnya Pengadilan Agama Bukit Tinggi itu adalah institusi seperti apa Pak? Baik, terima kasih Haji, sahabat PA BKT TV yang berbahagia. Pengadilan Agama adalah merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam dalam perkara-perkara perdata tertentu ya. Kalau di dalam Undang-Undang 789 itu tentang pengadilan agama ada kata-kata perkara-perkara perdata tertentu, kemudian dengan perubahan Undang-Undang 3 tahun 2006, kata-kata perdata tertentu itu dihilangkan ya, dengan ada penambahan satu wewenang dari Pengadilan Agama lagi, yaitu tentang perkara agama syariah. Jadi kalau kita melihat dari sejarahnya, Pengadilan Agama itu kalau kita lihat di dalam Undang-Undang 14 tahun 70 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman itu, Pengadilan Agama adalah salah satu dari 4 lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Ya, namun secara organisasi maupun administrasi dan finansialnya itu berinduk kepada departemen masing-masing. Ya, nah, dengan termasuk di dalam Undang-Undang 7 tahun 1989 tentang peradilan agama itu. Hanya saja dengan keluarnya Undang-Undang nomor 3 tahun 1999 tentang perubahan Undang 14 tahun 70, maka ada keinginan dari pembentuk undang-undang untuk menyatu atapkan seluruh lembaga peradilan yang 4 itu di bawah Mahkamah Agung. Baik itu secara organisasi, administrasi, finansial maupun tentang upaya hukumnya atau keperkaraannya. Meskipun di dalam Undang-Undang 35 tahun 99 itu diberikan batas waktu maksimal 5 tahun ya, kecuali untuk peradilan agama tanpa batas waktu. Dan dengan keluarnya Undang-Undang nomor 4 tahun 2004, maka seluruhnya bergabung ke Mahkamah Agung. Makanya baik secara organisasi, administrasi maupun finansialnya serta keperkaraannya seluruhnya satu atap di bawah Mahkamah Agung. Terakhir dengan meskipun Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 itu sudah dihapus, dan terakhir undang-undang yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman itu diatur di dalam Undang-Undang 48 tahun 2009, masih menyatakan bahwa seluruh lingkungan atau 4 lingkungan peradilan itu seluruhnya bergabung di bawah satu atap Mahkamah Agung. Tentu ada kelembagaan yang berdiri sendiri ya. Di samping ada peradilan umum, peradilan militer maupun peradilan tata usaha negara. Memang karena dari sejarahnya ini peradilan agama itu berada di bawah Departemen Agama ya, secara organisasi, administrasi dan finansial. Makanya dengan Undang-Undang 39 tahun 1999 itu secara resmi kita tidak lagi berada di bawah Departemen Agama. Tetapi di dalam kerangka kerja, karena itu bagian dari tupoksinya, kita tetap bekerja sama ya, karena memang dengan Departemen Agama. Jadi secara ruhnya karena ada keterkaitan kinerja dengan tupoksi Pengadilan Agama, maka tetap kita bekerja sama. Khususnya dalam ini adalah tentang kesaksian isbatur ru'yatul hilal ya, dengan Departemen Agama. Tetapi secara kelembagaan kita berdiri sendiri
tidak lagi berada di bawah di bawah Departemen Agama gitu. Baik Pak, artinya sahabat PABKT TV nggak boleh salah lagi nih Pak ya, bahwa Pengadilan Agama itu berada di bawah Mahkamah Agung, bukan Departemen Agama lagi gitu ya Pak ya. Nah, terkait hal itu Pak, untuk Pengadilan Agama sendiri tentu memiliki visi dan misi. Mungkin bisa diberitahukan juga kepada sahabat PABKT TV mengenai visi dan misi PA Bukit Tinggi ini Pak. Baik, sahabat PABKT TV yang berbahagia, substansinya visi dan misi Pengadilan Agama Bukit Tinggi sesungguhnya tidak berbeda dengan visi dan misi Mahkamah Agung, ya. Karena Pengadilan Agama merupakan bagian dari Mahkamah Agung sendiri, maka visinya juga merupakan pengejawantahan dari visi Mahkamah Agung. Yep. Apa visi Mahkamah Agung? Yaitu terwujudnya Pengadilan Agama Bukit Tinggi yang agung juga ya, sebagaimana visi Mahkamah Agung, mewujudkan badan peradilan yang agung ya. Nah, sehingga visinya hampir sama dengan visi Mahkamah Agung ya, untuk mewujudkan peradilan yang agung itu khususnya di Pengadilan Agama Bukit Tinggi. Maka untuk misinya itu juga merupakan tindak lanjut dari misi Mahkamah Agung yang 4 itu. Yaitu khususnya untuk Bukit Tinggi tentu misinya juga adalah untuk menjaga kemandirian Pengadilan Agama Bukit Tinggi, ya, kemandirian lembaga peradilan agama ini. Kemudian yang kedua untuk memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat, ya, khususnya yang berperkara di Pengadilan Agama Bukit Tinggi, ya kan? Nah, kemudian yang ketiga itu untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan kalau di misi Mahkamah Agung. Maka dalam konteks Pengadilan Agama Bukit Tinggi tentu adalah meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Agama Bukit Tinggi. Dan yang terakhir misi dari Mahkamah Agung itu adalah untuk meningkatkan kredibilitas dan transparansi ya, lembaga atau badan peradilan, khususnya untuk Bukit Tinggi ya juga mengikut seperti itu ya, meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Bukit Tinggi, sehingga dengan adanya visi dan misi ini kita mencoba untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat kepada kita ya, di Pengadilan Agama Bukit Tinggi. Gitu, Baik, Haji. Baik Pak, terima kasih Pak. Nah, ini berdasarkan pengalaman Haji dan pengalaman teman-teman Pak yang mungkin baru bergabung dengan Pengadilan Agama. Jadi ketika ditanya bekerja di mana, kita bilang Pengadilan Agama, mereka itu langsung bilang hakim dong, jaksa dong. Nah, ini sebenarnya di Pengadilan Agama Pak, khususnya Pengadilan Agama Bukit Tinggi ini, apa saja sih Pak jabatan struktural dan jabatan fungsional yang ada di sini gitu Pak? Iya, sebenarnya tidak salah juga ya masyarakat, interpretasi masyarakat, asumsi masyarakat bahwa ketika mendengarkan atau kata-kata peradilan, ya ingatnya cuma bidang kerjanya sana ada hakim ya. Padahal ada banyak jabatan di lembaga peradilan agama itu yang hampir sama dengan lembaga lain ya di lingkungan peradilan ya khususnya. Nah, kalau kita melihat atau mempedomani di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015, selain dari jabatan hakim itu, ya, itu sesungguhnya di dalam Perma 7 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan itu ada beberapa jabatan ya, khususnya ada jabatan di kepaniteraan dan ada jabatan di kesekretariatan. Kalau jabatan di kesekretariatan itu jabatan fungsional ya, karena berkaitan dengan fungsi lembaga peradilan itu, ya, bahwa panitera itu adalah membantu majelis hakim dalam persidangan, ya, makanya ada dari panitera, ya, kalau dulu ada wakil panitera, nah, tapi dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 2015 ini tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan ini, jabatan wakil panitera itu menjadi tidak ada lagi. Ya, dalam batas tertentu ya. Dulu masih ada sampai 5 tahun ya setelah 2015 itu. Tetapi ada banyak jabatan-jabatan di kepaniteraan. Panitera sendiri, kemudian ada di bawah kepaniteraan itu ada panitera muda, ya, panitera muda hukum, panitera muda permohonan, panitera muda gugatan, ya. Ada juga panitera pengganti, dan bahkan juga ada jurusita dan jurusita pengganti, ya. Sebagai bahagian dari jabatan-jabatan di kepaniteraan yang melekat di bagian kepaniteraan. Selain itu juga, selain hakim dan panitera juga ada jabatan struktural. Ya, struktural di sekretariatan.
Dan ini juga melekat jabatan eselonisasinya. Ya, kalau untuk di Sekretaris Pengadilan Agama Bukit Tinggi kelas 1B ini ya setara dengan eselon 3B lah kira-kira gitu. Ya, di samping ada jabatan sekretaris sendiri, ada juga kepala subbagian. Ya, ada 3 di bawah sekretaris ini. Ada kepala subbagian PTIP ya, pelaporan TI dan perencanaan. Kemudian ada kepala subbagian kepegawaian dan Ortala. Kemudian dan yang ketiga itu ada kepala subbagian umum dan keuangan. Ya. Di samping memang ada beberapa staf tertentu di bawah kasubag masing-masing itu. Jadi seluruhnya ini sesungguhnya adalah mempunyai tugas fungsinya masing-masing. Kalau kepanitraan itu mendampingi atau membantu hakim dalam persidangan berorientasi kepada pelayanan masyarakat di luar, sementara kesekretariatan ini adalah supporting unit yang membantu melayani kebutuhan aparaturnya di internal. Ya, jadi ada bidang-bidang tertentu yang saling membantu ya, tapi substansinya adalah untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat ya. Jadi ada bidang-bidang tersendiri di luar itu. Di samping memang hakim sendiri ya, apalagi di dalam di pengadilan itu pimpinan itu selalu harus hakim ya. Hakim dan ada 2 itu pimpinan itu ketua dan wakil ketua. Jadi panitera dan sekretaris ini adalah masing-masing unit yang membantu di bidangnya masing-masing. Saya kira gitu aja. Baik Pak, artinya mulai sekarang nih setelah menonton ini, sahabat PABKT TV lebih paham lagi ya Pak ya, bahwa banyak sekali struktur yang ada di Pengadilan Agama Bukit Tinggi ini dan semuanya berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat gitu ya Pak. Nah begini Pak, ini lebih spesifik lagi pertanyaannya Pak, mengenai kewenangan apa saja sih yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Bukit Tinggi Pak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Pak? Iya. Kalau kita melihat, tapi substansi pokoknya bahwa pengadilan agama itu bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara-perkara perdata ya. Perdata artinya perkara perdata ini kan antara subjek hukum dengan subjek hukum yang lain ya. Berbeda dengan pidana antara subjek hukum dengan negara. Meskipun di peradilan negeri sendiri ada juga bidang keperdataan dan kepidanaan ya, pidana. Namun di pengadilan agama itu substansinya sesungguhnya adalah bertugas dan berwenang di dalam perkara perdata tertentu kalau menurut Undang-Undang 789 dan kemudian dirubah dengan Undang 3 tahun 2006 itu kata-kata tentunya tidak ada lagi ya. Jadi berwenang dan meriksa, memutus serta menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang Islam itu dalam bidang-bidang tertentu ya, bidang perkawinan. Kalau kita lihat dari penjelasan pasalnya, bidang perkawinan itu sendiri ada beberapa kriteria juga. Banyak lagi ada 22, ada poligaminya ya, ada perceraiannya, cerai talaknya. Kemudian ada hak asuh adonahnya dan lain sebagainya. Iya. Jangan dijelasin dulu yang 22 itu Pak, nanti kita bahas untuk series kedua barangkali. Kemudian apa lagi Pak? Setelah pertama perkawinan, kemudian ada perkara waris ya. Perkara waris, kemudian perkara wasiat, perkara hibah, perkara wakaf, ya, perkara zakat, perkara infak, ya. Perkara sedekah, dan yang terakhir itu ada penambahan yang dicantumkan di dalam undang-undang itu tentang perkara ekonomi syariah. Ya, ekonomi syariah yang berkaitan dengan ekonomi yang transaksinya atau akadnya itu memang berdasarkan ketentuan syariat ya. Baik. Artinya sahabat PABKT TV mulai sekarang harus tahu nih bahwa kewenangan dari Pengadilan Agama Bukit Tinggi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Dan untuk lebih detailnya lagi mengenai perkara-perkara tersebut nantikan series kita yang selanjutnya. Sekarang di series pertama ini masih ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin Aji tanyakan. Silakan. Untuk memberikan informasi pada sahabat PABKT TV. Subjek atau pihak apa saja yang bisa mengajukan atau berperkara di Pengadilan Agama Bukit Tinggi ini Pak? Apakah itu hanya orang pribadi saja atau bisa berbadan hukum atau seperti apa Pak? Sebenarnya kan kalau kita melihat dari azas personalitas keislaman ya,
tentu yang akan mengajukan perkara di pengadilan agama itu adalah subjek hukum ya, subjek hukum orang perorangan ya, orang perorangan yang beragama Islam ya, yang beragama Islam. Meskipun dalam beberapa kasus tertentu bisa saja nanti non-Muslim mengajukan perkara di pengadilan agama karena memang secara Islam pernikahnya itu dilakukan berdasarkan secara Islam gitu ya. Tetapi karena sesuatu perkembangan tertentu, kemudian mungkin berbeda agama, kemudian hijrah ke agama lain, tetapi mengajukan perceraian itu tetap ke pengadilan agama ya. Ataupun selain itu bisa juga mengajukan perkara ini kalau tidak secara subjek hukum langsung orang per orang ya, bisa juga melalui kuasa ya, melalui advokat ya, melalui advokat, menggunakan jasa advokat, tentu sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku ya. Khususnya yang berkaitan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 94 kalau nggak salah ya, tentang surat kuasa khusus ya, yang berlaku tentang pemberlakuan kuasa khusus di pengadilan dalam kapasitas orang yang memberikan kuasa untuk berperkara di pengadilan agama. Tetapi bisa juga jadi nanti berbadan hukum pun sangat memungkinkan dalam perkara-perkara tertentu untuk mengajukan perkara ke pengadilan agama. Jadi subjek hukum orang per orang maupun badan hukum. Dalam beberapa kasus gugatan class action itu sangat memungkinkan sekali bisa diajukan oleh badan hukum ya ke pengadilan agama ya. Karena itu mau menyangkut kepentingan gugatan perwakilan ya, yang tidak hanya diajukan oleh satu orang saja, tetapi dapat diajukan oleh yayasan ya, ataupun mungkin pengurus yayasan ya di dalam kasus tertentu, dalam wakaf gitu kan. Tetapi tentu nanti yang akan menjadi subjek hukumnya adalah pengurusnya. Nah itu, jadi bisa saja orang per orang dan bisa juga berbentuk perbadan hukum ya. Baik. Nah, ini ada titipan Pak dari teman-teman PTSP atau pelayanan terpadu satu pintunya kita. Banyak sekali masyarakat yang datang itu bertanya gambaran umum atau berapa lama sih kalau kita berperkara di pengadilan agama gitu Pak. Tentu untuk lamanya kan bervariasi ya Pak ya, tergantung dengan kasusnya, pihaknya dan segala macam. Tapi untuk gambaran umumnya Pak, kira-kira berapa lama Pak? Biar nanti sahabat PABKT TV yang nonton nggak penasaran lagi nih Pak. Iya. Memang kalau untuk pendaftaran atau proses pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Bukit Tinggi kita mencoba untuk konsisten dengan SOP ya. Dengan SOP pendaftarannya harus kita atur di meja PTSP dengan petugas-petugas yang mempunyai kualifikasi tertentu yang sudah kita kerjasamakan excellent service-nya dengan pihak lain gitu, dengan perbankan ya, supaya membantu percepatan di dalam penanganan perkara. Namun untuk proses berperkaranya hingga dalam persidangan bahkan hingga perkara putus memang sangat relatif Aji. Ya, itu sangat tergantung dengan kehadiran para pihaknya. Ya. Namun dalam tataran normal seandainya para pihak itu hadir saja dalam persidangan tetap apalagi dalam perkara sekarang kita mencoba untuk menerapkan sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 itu untuk berperkara secara elektronik ya. Nah, bisa lebih cepat lagi ya. Bisa majelis bisa menetapkan kalendernya secara cepat ya. Sudah bisa menentukan kapan akan ditetapkan jadwal persidangannya, untuk tahap mediasinya kapan, kemudian untuk pembacaan gugatannya kapan, kemudian untuk jawab-menjawabnya, pembuktian, kemudian untuk kesimpulan dan pembacaan putusannya. Itu memang kita tidak bisa memprediksi sampai berapa lama satu perkara itu diputus. Namun Mahkamah Agung melalui regulasinya itu memberikan deadline untuk penyelesaian perkara tingkat pertama itu 5 bulan. 5 bulan. Nah, namun Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung melalui kebijakan Pak Dirjen itu tiap minggu kita dikeluarkan rilis penilaian ya. Bahkan pengkategorian penyelesaiaian perkara pun sangat menentukan nilai SIPP kita. Jadi kita mencoba, maksud saya Badan Peradilan Agama melalui kebijakan Pak Dirjen itu mencoba untuk memacu
aparatur pengadilan agama ini untuk bisa memproses percepatan penyelesaian perkara ini. Dalam batas waktu 1 bulan nilainya 5 misalkan. Ya, dalam waktu 2 bulan nilainya berkurang lagi, 3 bulan berkurang lagi. Jadi ada berfastabikul khairat ya, berlomba-lomba untuk hal kebaikan dalam percepatan, meskipun Mahkamah Agung sungguhnya memberikan deadline batas waktu misalnya perkara itu hingga 5 bulan. Tapi rata-rata untuk perkara-perkara yang maju ke Pengadilan Agama Bukit Tinggi, kita mencoba ya mungkin lebih dari 80% atau mungkin di atas itu sedikit lebih kurang sudah bisa kita menyelesaikan lebih kurang 1 bulan sudah selesai ya. 1 bulan sudah selesai. Kecuali memang perkara-perkara yang penyelesaiannya memang tidak memungkinkan karena faktor eksternal ya, faktor eksternal, tapi bukan karena aparaturnya ya. Nah, sehingga seperti perkara waris ya, perkara penyelesaian harta bersama atau perkara ekonomi syariah ya yang diajukan oleh perbankan ataupun konsumen ke pengadilan agama, karena ini sudah memang merupakan kewenangan pengadilan agama. Nah, itu memang tidak bisa kita percepat dengan hanya 1 bulan penyelesaian perkara. Tetapi insya Allah untuk Pengadilan Agama Bukit Tinggi sendiri mencoba untuk menyelesaikan percepatan ini dengan sungguh-sungguh. Gitu ajiannya. Baik, artinya untuk sahabat PABKT TV sudah mendapatkan gambaran ya bagaimana atau berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk berperkara. Yang pasti Pengadilan Agama Bukit Tinggi berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pihak gitu ya Pak ya. Nah, tadi Bapak juga sudah menyinggung nih terkait dengan perkembangan teknologi dan segala macam. Nah, Aji mau bertanya juga Pak, karena informasi ini penting juga untuk disampaikan kepada sahabat PABKT TV. Sebenarnya perkembangan teknologi apa atau inovasi apa yang dimiliki atau dibuat oleh PA Bukit Tinggi untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Pak? Dengan sumber daya yang ada di Pengadilan Agama Bukit Tinggi, kita mencoba memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat ini dengan mencoba memberikan informasi, ya, bahkan dengan aplikasi-aplikasi yang bersentuhan dengan IT. Ya. Sekarang masyarakat sudah bisa melihat ya, informasi-informasi apa saja yang berkaitan dengan tupoksi Pengadilan Agama Bukit Tinggi melalui website, ya, melalui website PA Bukit Tinggi. Dan bahkan yang terakhir yang sering kami gaungkan untuk pencarian informasi yang terkait dengan keperkaraan di Pengadilan Agama Bukit Tinggi melalui aplikasi Sipbernas. Ya, sistem informasi yang berkualitas dan berintegritas itu. Ya, nanti sahabat PA Bukit TV nanti mungkin bisa langsung mendownload ya di aplikasi Play Store itu Sipbernas ya, Sipbernas ya. Nah, sehingga nanti seluruh rangkaian informasi yang terkait dengan keperkaraan maupun keorganisasian di Pengadilan Agama Bukit Tinggi itu sudah bisa dilacak di sana, informasi yang sana. Itu yang komitmen kami untuk menyampaikan seluruh informasi yang memudahkan bagi masyarakat, supaya masyarakat ini tidak perlu lagi harus datang jauh-jauh dari tempat akses mereka menuju ke pengadilan ini hanya sekedar untuk mencari informasi saja. Ya. Nah, sekarang kan orang untuk memegang handphone yang Android itu sudah hampir rata-rata ada ya. Iya Pak. Apalagi untuk wilayah perkotaan Bukit Tinggi dan sekitarnya ini ya, meskipun sebagian kita kan ada wilayah kabupaten juga, tapi rata-rata hampir semua terjangkau oleh masyarakat yang dengan aplikasi Android. Jadi sahabat PABKT TV ya sudah bisa mendownload aplikasi-aplikasi Sipbernas itu di Play Store ya. Nanti seluruh informasi yang berkaitan dengan aplikasi tentang keperkaraan di Pengadilan Agama Bukit Tinggi sudah bisa diketahui di situ. Ya. Tentu juga banyak informasi-informasi yang bisa layanan-layanan yang kami sampaikan ya. Mulai dari Instagram kami, Facebook kami ya. Kemudian di Twitter ya, kemudian di website sendiri, beberapa masyarakat sudah berinteraksi dengan kita untuk melakukan tanya jawab tentang informasi, dan insya Allah petugas kita standby-kan untuk memberikan layanan secara prima kepada masyarakat melalui media sosial itu. Nanti mudah-mudahan masyarakat bisa mendengar informasi ini dan bisa mengakses langsung di media sosial Pengadilan Agama Bukit Tinggi, dan yang terakhir di PABKT TV ini sendiri ya. Ini juga sebagai bentuk sarana informasi informatif kepada masyarakat, bagaimana komitmen dari seluruh aparatur Pengadilan Agama Bukit Tinggi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
khususnya berkaitan dengan IT. Gitu Haji. Nah, tadi Bapak juga menyinggung mengenai inovasi elektronik yang disampaikan atau diciptakan oleh Mahkamah Agung sendiri, Pak. Nah, kan dari MA sendiri juga ada inovasi untuk pendaftaran perkara, bahkan proses perkaranya secara elektronik seperti yang Bapak sampaikan tadi. Mungkin bisa dijelaskan agak sedikit detail, Pak, kepada sahabat PABKT TV kita, Pak. Baik, sahabat PABKT TV, Mahkamah Agung sesuai dengan visi dan misinya, ya, dan mempertimbangkan perkembangan teknologi dan informasi, sehingga pengaruhnya ke pendaftaran perkara pun Mahkamah Agung mencoba untuk memberikan layanan yang prima kepada masyarakat melalui pendaftaran perkara secara elektronik, ya. Jadi masyarakat tidak perlu harus datang lagi ke pengadilan agama tertentu untuk mendaftarkan perkara. Mereka cukup, apakah itu nanti merupakan sebagai pengguna terdaftar atau pengguna lainnya, advokat atau masyarakat biasa, ya, seluruhnya sudah bisa mendaftarkan perkara secara elektronik, ya, melalui ketentuan-ketentuan yang sudah dikhususkan untuk itu. Nah, di Pengadilan Agama Bukit Tinggi sendiri melalui SK Pak Dirjen, ya, Badan Peradilan Agama, memang kita mencoba untuk mengkhususkan seseorang petugas tertentu, ya, untuk membantu masyarakat yang kalau memang mereka ke Pengadilan Agama untuk mencari informasi yang berkaitan dengan pendaftaran perkara elektronik, ada petugas khusus kita yang juga untuk bisa menghandle mereka, membantu mereka mengarahkan untuk berperkara secara elektronik. Ya. Jadi di samping penghematan biaya, juga nanti akan ada penghematan tenaga dan waktu, ya. Apalagi kalau mereka tidak harus datang ke pengadilan, sudah bisa langsung menanyakan informasi yang berkaitan dengan informasi pendaftaran perkara melalui media sosial yang kami berikan kepada masyarakat, sehingga dengan berperkara secara elektronik itu masyarakat akan sangat diuntungkan dari sisi biaya dan waktu, ya. Termasuk dalam proses persidangan pun, iya, sudah bisa nanti diproses secara litigasi. Ya, kita tawarkan kepada pihak lawan apakah juga akan bisa bersedia untuk berperkara secara elektronik. Nanti proses peracaranya mereka tidak perlu lagi datang ke sini, ke pengadilan, ke ruang sidang gitu. Jadi cukup mengunggah saja di sistem informasi pengadilan itu melalui akun IKOT itu, ya, akun Mahkamah Agung, ya, IKOT Mahkamah Agung itu. Nah, sehingga dengan demikian proses mewujudkan peradilan yang agung sesuai dengan visi Mahkamah Agung itu akan sedikit secara bertahap diwujudkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dalam ini khususnya di Pengadilan Agama Bukit Tinggi, untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Saya kira gitu, Haji. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, selanjutnya, Pak, yaitu mengenai layanan Badilak, Pak. Tentunya Badilak juga punya layanan prima yang harus diterapkan oleh Pengadilan Agama Bukit Tinggi untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Mungkin bisa dijelaskan juga kepada sahabat PABKT TV, Pak. Baik, terima kasih, Haji. Jadi, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama memang mempunyai komitmen yang kuat, ya, untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Setidaknya ada 4 bentuk layanan, ya, yang diberikan atau ditawarkan oleh Badan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tentunya, ya. Pertama adalah layanan pos bakum, ya. Pos bantuan hukum sesungguhnya mengacu juga kepada undang-undang tentang pelayanan hukum ini, ya. Bagaimana pengadilan memberikan pelayanan kemudahan untuk beracara di pengadilan itu terhadap orang-orang yang tidak mampu substansinya, ya, untuk pos bakum. Dan kita juga men-standby-kan itu bekerjasama dengan pihak ketiga, ya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian yang kedua, Pengadilan Agama juga memberikan layanan berperkara secara bebas biaya atau prodeo, ya, yang biayanya ditanggung oleh negara, ya. Di samping itu Badilak juga memberikan prioritas layanan dalam bentuk memudahkan masyarakat dengan cara mengantarkan persidangan itu ke akses-akses masyarakat dalam bentuk layanan sidang keliling atau layanan sidang di luar gedung, ya, sehingga masyarakat tertentu tidak perlu lagi untuk berperkara dan beracara bersidang di gedung pengadilan. Bahkan sebaliknya, pengadilan yang memprogramkan untuk bersidang di kantong-kantong masyarakat, dan itu sudah kita laksanakan. Dan yang keempat,
untuk kemudahan berperkara ini Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama juga memprakarsai untuk layanan isbat terpadu ya, dan ini juga mengacu kepada peraturan Mahkamah Agung tersendiri ini ya, dengan bekerja sama dengan stakeholder terkait ya untuk melaksanakan kegiatan isbat nikah terpadu. Isbat nikah terpadu ini adalah persidangan perkara permohonan isbat nikah dalam bentuk volunter ya, yang bekerja sama dengan instansi lain ya, setidaknya bekerja sama dengan Dukcapil ya, Dinas Dukcapil maupun dengan Kementerian Agama, bahkan sangat dimungkinkan juga untuk menambah kerjasama dengan satker lain ya. Terakhir kalau Bukit Tinggi kemarin kita bekerja sama dengan 4 instansi itu bahkan ya, dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan ya, Perlindungan Anak dan Dinas PP3A PPKB ya Kota Bukit Tinggi. Jadi itu 4 bentuk layanan yang diberikan oleh Mahkamah Agung melalui Badan Peradilan Agama. Nah, sementara untuk Pengadilan Agama Bukit Tinggi sendiri, kita juga memberikan memprakarsai atau menginisiasi layanan atau inovasi tersendiri ya, untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan pelayanan kepada masyarakat. Pertama, kita menginovasi layanan mobile PTSP, bahkan mobile PTSP Plus ini. Mobile PTSP Plus ini adalah layanan yang kita rangkai dengan kegiatan sidang keliling, di mana di dalam sidang keliling kita juga membuat bentuk mensinergikan dengan meja PTSP di sana ya, sehingga masyarakat yang berperkara pada saat sidang keliling yang berproses persidangan dengan menggunakan sidang keliling, tapi di sisi lain masyarakat lain bisa juga menggunakan sarana itu untuk berproses atau mencari informasi perkara, mendaftarkan perkara ya, baik itu secara manual ataupun bahkan secara elektronik. Nah, di sana kita sudah men-standby-kan juga petugas-petugas kita melalui PTSP Plus itu ya, termasuk kita juga men-standby-kan untuk layanan pos di sana ya, karena memang di PTSP juga kita bekerjasama dengan stakeholder yang lain dengan pos, sehingga masyarakat yang berperkara layanan sidang keliling juga di luar itu masyarakat bisa mendaftarkan perkara melalui mobile PTSP yang kita rangkai dengan kegiatan sidang keliling. Yang kedua, kita menciptakan layanan drive-thru ya. Layanan drive-thru ini adalah layanan yang hampir sama dengan drive-thru yang lain. Yang santai lah, sehingga masyarakat untuk mengambil produk, tapi ini khusus untuk pengambilan produk saja ini. Ya, pengambilan produk akte cerai maupun pengambilan produk salinan putusan atau penetapan. Kita membuat di meja PTSP di sisi depan dari layanan kita itu ada ruang untuk drive-thru, sehingga masyarakat yang membutuhkan layanan drive-thru dapat mendaftarkan ya melalui Google Form untuk mengisi layanan itu, sehingga pada saat yang dijanjikan ya, pada saat yang ditentukan itu masyarakat hanya tinggal mengambil melalui melalui pos yang sudah ditentukan saja ya, sehingga tidak perlu lagi harus turun ngantri di ruang antrian pelayanan PTSP, sehingga bisa dari atas mobil pun bisa diambil itu. Ibaratnya ini lantatur Pak, layanan tanpa turun gitu ya Pak ya. Betul. Kemudian apa lagi Pak? Kemudian yang ketiga, kita juga menciptakan menginisiasi inovasi layanan SIAPRI ya. Layanan SIAPRI ini adalah sistem antrian prioritas untuk kelompok rentan, ya kan? Sehingga kita dalam masyarakat yang berperkara itu kan juga ada kelompok-kelompok yang rentan ya, baik itu yang berusia lanjut atau kelompok-kelompok wanita yang hamil atau sakit ya. Nah, dengan sistem SIAPRI ini kita bisa memprioritaskan, mendahulukan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan itu, ya. Kemudian sesuai dengan perkembangan iptek ya, kita juga menyediakan layanan untuk persidangan secara telekonferensi ya, sebagaimana memang diatur di dalam Perma 1 2019 itu tentang beracara secara elektronik itu, karena memang medianya harus dibuat oleh lembaga peradilan ketika ada perkara kita yang harus disidangkan di tempat lain yang orangnya tidak bisa ke sini atau bahkan sebaliknya.
sehingga dengan kerjasama atau koordinasi antar pengadilan, sehingga pengadilan di sini bisa bekerjasama dengan pengadilan di tempat lain secara telekonferensi untuk melakukan proses persidangan, sehingga masyarakat di sana, orang di sana tidak perlu lagi hadir ke sini. Iya. Ya, jadi ada media yang dimudahkan untuk itu. Kemudian yang kelima, kita juga menyediakan layanan aplikasi Afibi namanya. Afibi. Ya, aplikasi Afibi ini adalah aplikasi prosedur berperkara video, ya, yang berbahasa isyarat. Ya, aplikasi ini, di dalam aplikasi yang dalam bentuk visual ini, yang melalui video ini, kita memberikan informasi kepada masyarakat yang berkebutuhan khusus, bisa memahaminya. Ya, untuk cara berprosedur berperkara di pengadilan agama. Ya, di sana kita menampilkan juga bahasa-bahasa isyarat, ya, sehingga masyarakat yang berkebutuhan khusus juga bisa ikut memahaminya. Ya, selain itu kita juga membuat layanan inovasi manual dalam bentuk transparansi biaya perkara, ya, dan ini mulai dari proses informasi masyarakat yang ke pengadilan bahkan hingga perkara putus, ya, sudah kita gaungkan bahwa dalam jumlah tertentu uang masyarakat itu tidak boleh ada yang tinggal di pengadilan. Haram bagi pengadilan untuk mengambil hak masyarakat dalam bentuk sisa panjar. Ya, sehingga begitu perkara putus, kita membuat suatu bahasa yang baku, ya, kita sampaikan kepada masyarakat bahwa Bapak dan Ibu, biaya yang Bapak Ibu panjarkan pada saat pendaftaran perkara sisa Rp500.000. Ya, uang Rp500.000 sisa panjar biaya perkara ini wajib Bapak dan Ibu ambil, dan haram bagi pengadilan untuk diberikan atau diambil oleh lembaga peradilan, oleh petugas gitu. Nah, sehingga dengan transparansi biaya yang disampaikan di dalam persidangan akan menimbulkan semacam kepastian bagi masyarakat, ya, sehingga ada ketenangan di masyarakat. Oh, ternyata memang di pengadilan sudah disampaikan, nah, ada transparansi biaya perkaranya, meskipun di dalam putusan sendiri, ya, majelis itu dalam sebagai bentuk akuntabilitasnya kepada masyarakat pencari keadilan itu juga menampilkan ya rincian dari biaya perkara, ya. Nah, jadi layanan ini sesungguhnya kita berikan untuk memudahkan masyarakat. Ya, juga ada layanan ojek gratis bagi kita. Ojek gratis. Ya, ojek gratis, ya, ke bank, ke ATM, ya, atau ke pos. Kalau masyarakat yang memang kesulitan untuk pergi ke bank, kita menyediakan layanan ojek gratis juga. Ya, atau layanan ojek payung gratis. Ketika ya, hujan memang gitu ya. memang simpel ya. Tetapi dampak yang dirasakan masyarakat itu sangat luar biasa. Ya kan, apalagi pada saat yang hujan yang sangat membutuhkan payung, ya. Kemudian tidak ada payung yang bisa dipakai dari tempat parkir ke ruang persidangan, itu kita standby-kan. Semuanya ini kita arahkan adalah untuk memberikan layanan yang prima untuk masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu lagi harus bersusah payah untuk berperkara di Pengadilan Agama Bukit Tinggi. Gitu aja. Benar sekali. Artinya memang Pengadilan Agama Bukit Tinggi, kemudian Ditjen Badilak atau Mahkamah Agung secara umum, itu memang berupaya memberikan pelayanan yang sangat luar biasa kepada masyarakat ya Pak ya, terkait dengan lembaga peradilan ini. Artinya kepada masyarakat atau para sahabat PABKT TV nggak perlu ragu lagi untuk datang ke Pengadilan Agama Bukit Tinggi jika ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan atau mungkin ada urusan tertentu dengan Pengadilan Agama Bukit Tinggi gitu ya. Benar sekali. Oh ya Pak, ada salah satu layanan dari Badilak yang sepertinya perlu kita informasikan juga kepada sahabat PABKT TV, yaitu gugatan mandiri. Nah, sebenarnya apa sih gugatan mandiri ini dan seperti apa sih manfaatnya untuk masyarakat, Pak? Baik, makasih Haji. Jadi salah satu dari 8 program prioritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tahun 2022 ini adalah layanan gugatan mandiri ya. Layanan gugatan mandiri ini substansinya adalah bagaimana masyarakat bisa membuatkan gugatannya secara langsung, secara mandiri, ya. Namun tentu dibantu oleh petugas yang kita standby-kan untuk itu di Pengadilan Agama Bukit Tinggi. Sehingga masyarakat yang tidak mampu untuk membayar jasa advokat, ya,
atau yang tidak mampu untuk membuat gugatannya secara mandiri di rumah bisa nanti menggunakan layanan aplikasi ya yang digagas oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang memang sudah kita standby-kan juga di Pengadilan Agama Bukit Tinggi. Ya, ada medianya yang kita khususkan untuk itu sehingga masyarakat dengan dibantu oleh petugas kita dapat membuat langsung salah satu syarat untuk pendaftaran perkara, yaitu surat gugatannya. Ya, nah, dengan mencoba membuat sendiri yang dibantu oleh petugas kita, masyarakat bisa langsung membuatkan gugatan itu di tempat yang sudah kita standby-kan, dengan komputer yang sudah kita standby-kan di Pengadilan Agama Bukit Tinggi. Dan yang lebih menarik lagi, di dalam aplikasi gugatan mandiri ini juga Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama juga menginkludkan di situ untuk perlindungan hak-hak perempuan dan anak, ya. Jadi di dalam gugatan mandiri itu juga include di dalamnya itu perlindungan hak-hak perempuan dan anak, ya. Sehingga dengan menggunakan layanan gugatan mandiri itu, di samping semata-mata tidak hanya untuk tidak harus ke advokat lagi atau tidak kesulitan membuat di rumah, juga di dalam gugatan itu ditawarkan bagaimana istri itu bisa menggunakan atau mengajukan hak-haknya di dalam aplikasi gugatan mandiri itu. Ya, sehingga sangat memudahkan sekali, dan yang terutama adalah sebagai bentuk dari perlindungan terhadap perempuan dan anak, ya, ketika yang mengajukan itu adalah istri. Suami saya kira hampir sama saja, ya. Jadi kalau gugatan itu merupakan hak dari istri, tetapi tentu kalau suami yang mengajukan ada kewajibannya yang harus dibayarkannya kepada istrinya. Nah, itu semua ada di dalam aplikasi gugatan mandiri yang digagas oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung itu. Saya kira gitu aja. Baik, terima kasih Pak. Ya. Nah, untuk gugatan mandiri ini bayar nggak Pak? Oh enggak, jadi justru dengan kemudahan itu kita gratis, dibantu masyarakat dan tidak bayar untuk pembuatan gugatan mandiri yang yang ada di standby-kan di Pengadilan Agama Bukit Tinggi. Masyarakat nggak usah takut, ya. Baik. Untuk bayar gratis. Ya. Dan kelihatannya untuk series pertama ini cukup sampai di sini Pak. Tapi terakhir Pak, mungkin Bapak bisa memberikan closing statement Pak terkait dengan hal yang sudah kita sampaikan dalam series pertama ini Pak. Terima kasih Haji, sahabat PA BKT TV yang berbahagia. Seluruh aparatur Pengadilan Agama Bukit Tinggi ini mempunyai komitmen yang tinggi, ya, untuk memberikan dan menghantarkan layanan kepada masyarakat. Layanan berbasis manual maupun digital, ya, sama-sama kami kembangkan di Pengadilan Agama Bukit Tinggi. Seluruhnya adalah berorientasi untuk pelayanan masyarakat. Silakanlah masyarakat nanti menikmati dan mencoba berseluncur, ya, di dunia maya untuk mencari akses-akses informasi yang terkait dengan dengan Pengadilan Agama Bukit Tinggi melalui website Pengadilan Agama Bukit Tinggi, melalui sarana-sarana media sosial yang sudah kami sediakan untuk itu, ya. Mudah-mudahan masyarakat dengan layanan yang sudah kami persembahkan pada masyarakat ini, masyarakat dapat menggunakan dengan sebaik-baiknya. Dan semoga kami berharap hantaran layanan ini dapat membantu masyarakat untuk berperkara maupun yang membutuhkan layanan Pengadilan Agama Bukit Tinggi ini secara maksimal dan dengan manfaat yang sebaik-baiknya. Saya kira mungkin gitu, Aji. Terima kasih banyak Pak atas waktunya Pak di Ngopi Ngobrol Pintar PA BKT TV kali ini. Dan untuk Anda sahabat PA BKT TV, demikianlah series pertama di Ngopi Ngobrol Pintar PA BKT TV dengan tema Mari Kenal Lebih Dekat dengan Pengadilan Agama Bukit Tinggi. Dan pastinya untuk mendapatkan informasi lebih banyak lagi atau agar bisa terhubung dengan Pengadilan Agama Bukit Tinggi, Anda bisa akses website PA Bukit Tinggi, kemudian media sosial kita IG dan Twitter di @PA-Bukit-Tinggi, kemudian Facebook kita pa-bukittinggi.bkt, Telegram kita di @pa_Bukit-Tinggi, dan WhatsApp kita di 0811-6644-602. Dan jangan lupa untuk download Sibbernas di Play Store untuk bisa terhubung lebih dekat lagi dengan Pengadilan Agama Bukit Tinggi. Demikianlah series pertama dari Ngopi Ngobrol Pintar PA BKT TV ini, dan jangan lupa untuk like,
share dan juga komen, serta informasi ini bisa tersebar lebih luas lagi dan bisa memberikan manfaat lebih besar lagi. Baik, saya mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.